Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Euglenophyta. Sebelumnya dengan saya sendiri, Dani Prasetyo, dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Nabila Hikmatur Rasyidah. Nama saya Visintia Nuramalia. Perkenalkan, nama saya Adinda Afifatul Husna. Perkenalkan, nama saya Aulinisa Gita Herdianti. Pengertian Euglenophyta. Nah, kalian pernah tahu nggak sih Euglenophyta itu apa? Jadi, Euglenophyta itu bisa disebut dengan Euglena, adalah organisme multi uniseluler atau sel tunggal yang hidup di air tawar. Euglena terkenal memiliki dua sifat yang jarang ditemukan pada organisme lain, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan autotrof dan heterotrof itu apa? Jadi, autotrof itu Euglena memiliki kloroplas seperti tumbuhan sehingga bisa berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri menggunakan sinar matahari. Kemudian heterotrof itu Euglena juga bisa berburu makanan organisme lain seperti hewan tanpa menggunakan sinar matahari. Selanjutnya, di mana habitat Euglenophyta itu? Euglenophyta adalah sekelompok ganggang istimewa yang berbeda dari yang lainnya. Kelompok ini hanya mempunyai satu kelas, yaitu Euglenophyceae, dan mereka suka tinggal di tempat yang banyak bahan organiknya. Kebanyakan Euglenophyta hidup di air tawar seperti kolam dan danau. Tapi ada juga beberapa yang betah di air laut, contohnya Eutreptia dan Klebsiella. Si Euglenophyta ini suka hidup bebas sebagai zooplankton, berenang-renang di air. Tapi ada juga beberapa yang suka tinggal di dalam tubuh organisme lain alias endozoik. Contohnya Euglenomorpha yang tinggal di parut berudu Katakrana sp. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri Euglenophyta. Yang pertama yakni Euglenophyta merupakan organisme yang uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, memiliki flagel yang tidak sama panjang atau disebut sebagai heterokontai. Kemudian yang ketiga, bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian, ciri Euglenophyta yang selanjutnya adalah Euglenophyta juga bersifat heterotrof karena memakan bahan organik. Yang kelima, dinding sel organisme ini tidak terbuat dari selulosa, melainkan memiliki membran sel tipis yang tersusun atas lapisan-lapisan protein berbentuk spiral. Yang keenam, Euglenophyta memiliki bintik hitam atau yang disebut dengan stigma. Kemudian, ciri-ciri Euglenophyta selanjutnya adalah bersifat motil atau cenderung bergerak. Yang kedelapan, sel Euglenophyta berbentuk oval memanjang. Selanjutnya, yang terakhir adalah tubuh Euglenophyta diselimuti oleh pelikel, yakni lapisan tipis yang elastis. Nah, ini dia struktur tubuh dari Euglenophyta. Di bagian luar terdapat pelikel yang berfungsi untuk pelindung. Lalu di bagian ujung terdapat flagella, bentuknya seperti antena, fungsinya adalah sebagai alat bantu berenang. Terdapat sitostom, yaitu mulut sel untuk menelan makanan. Kemudian ada kloroplas, yaitu organel fotosintesis Euglenophyta untuk membuat makanannya sendiri. Bentuknya beragam, ada yang spiral, oval, atau cakram. Sedangkan pirenoid sendiri berbentuk seperti bola dan letaknya di tengah kloroplas yang mengandung protein dan enzim untuk fotosintesis. Selanjutnya ada komponen yang paling penting, yaitu nukleus, yaitu sebagai pusat kendali Euglenophyta. Ada juga vakuola kontraktil, yaitu organel yang membantu Euglenophyta buang air agar tidak kembung dan bisa beraktivitas dengan lancar. Di ujung terdapat stigma atau bintik mata, yaitu organel sensorik yang sensitif terhadap cahaya. Stigma dan fotoreseptor sama-sama bisa mendeteksi arah datangnya cahaya, sehingga hal ini membantu Euglenophyta mencari tempat ideal buat fotosintesis. Terdapat paramilon dan reservoir, yakni tempat cadangan makanan. Ada mitokondria untuk menghasilkan energi melalui sel, dan di sini terdapat badan Golgi. Selanjutnya ada morfologi Euglenophyta.
Euglenophyta memiliki morfologi yang khas, yaitu berbentuk lonjong dengan ujung anterior atau depan yang tumpul dan ujung posterior atau belakang yang meruncing. Pada ujung anterior terdapat celah sempit yang memanjang ke arah posterior. Di bagian posterior terdapat celah yang melebar dan membentuk kantong yang disebut dengan reservoir. Reservoir sendiri berguna untuk menyimpan cadangan makanan dan juga air. Selanjutnya ada alat gerak Euglenophyta. Euglenophyta memiliki alat gerak yang disebut dengan flagella. Flagella ini terletak pada pangkal yang meliputi sitofaring atau lekukan pada tubuh sel yang berfungsi untuk memasukkan makanan, dan sitostoma atau mulut sel. Kemudian pergerakan flagella ini memungkinkan Euglenophyta untuk bergerak, menavigasi lingkungan, mencari makanan ataupun sumber cahaya, dan menghindari bahaya seperti predator dalam lingkungannya. Nah, Euglenophyta itu sendiri dibagi menjadi 3 orde. Yang pertama, Euglenales, yang kedua, Paranemales, yang ketiga yaitu Rhabdomonodales. Nah, Euglenales yaitu uniseluler berflagel, dapat berfotosintesis, hidup di air tawar dan hidup di air laut. Kemudian yang orde kedua yaitu Paranemales, uniseluler yang memiliki 2 flagel, satu panjang dan satu pendek, dapat berfotosintesis dan hidup di air tawar. Kemudian yang ketiga yaitu Rhabdomonodales, uniseluler yang memiliki 2 flagel, dapat berfotosintesis dan hidup di air laut. Selanjutnya ada sifat-sifat umum dari Euglenophyta. Euglenophyta mempunyai titik merah pada bagian anterior dalam tubuhnya yang sensitif terhadap sinar. Bagian ini dianggap sebagai mata. Film ini terdiri dari 3 tipe, yaitu holofitik, saprofitik, dan holozoik. Selanjutnya adalah proses reproduksi Euglenophyta. Euglena berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Proses pembelahan diri Euglena yakni sebagai berikut. Yang pertama, Euglena membelah dirinya membujur seperti membelah roti lapis. Kemudian, yang kedua, sel Euglena memiliki 2 bulu cambuk dan kloroplas berbentuk piala yang berisi pirenoid. Yang ketiga, sebelum membelah diri, pirenoid membelah melintang dan bulu cambuk saling menjauh. Yang keempat, pirenoid dan kloroplas kemudian membelah menjadi 2 bagian. Kemudian yang terakhir, sel Euglena membelah menjadi 2 individu baru. Masing-masing individu memiliki 1 bulu cambuk dan stigma. Nah, bagaimana proses fotosintesis pada Euglenophyta? Dari penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa di dalam tubuh Euglenophyta terdapat banyak kloroplas, dan kloroplas mengandung klorofil, yaitu zat hijau yang berperan dalam fotosintesis. Proses yang pertama yaitu Euglenophyta mengambil karbon dioksida dari air, di mana karbon dioksida ini adalah bahan baku untuk membuat makanan. Kemudian dengan bantuan klorofil, Euglenophyta mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk gula atau glukosa. Nah, glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis tadi digunakan untuk Euglenophyta untuk tumbuh dan berkembang. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh spesies dari kelompok Euglenophyta. Di sini ada Euglena dan Astasia. Mereka sama-sama memiliki bintik mata stigma yang peka terhadap cahaya dan memiliki 2 flagella untuk bergerak. Tetapi Euglena memiliki kloroplas dan dapat berfotosintesis, sedangkan Astasia tidak memiliki kloroplas dan tidak dapat berfotosintesis. Kemudian ada Bacchus. Bacchus memiliki kloroplas dan dapat berfotosintesis. Bentuk tubuhnya pipih dan oval, memiliki 2 flagella untuk bergerak. Dan Paranemah tidak memiliki kloroplas dan tidak dapat berfotosintesis. Bentuk tubuhnya memanjang dan silindris dan memiliki banyak flagella untuk bergerak. Selanjutnya ada keuntungan Euglenophyta. Di dalam bidang perikanan, Euglena merupakan fitoplankton dan zooplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Kedua, dalam ekosistem perairan, Euglena merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan air, contohnya seperti ikan, udang, dan serangga air. Yang ketiga, Euglena mempunyai dinding sel yang terbuat dari silikat, yang bahannya sama seperti kaca. Ketika Euglena mati, dinding selnya masih tertinggal dan akan membentuk tanah diatom. Di dalam bidang industri, tanah diatom bermanfaat sebagai bahan penggosok dan bahan baku pembuat kaca.
Dan yang keempat, dalam dunia sains, Euglena banyak digunakan sebagai objek penelitian. Selain mempunyai keuntungan, Euklenophyta juga mempunyai kerugian, yaitu dalam bidang pertanian, Euglena dapat menjadi hama pada tanaman dan dapat merusak tanaman dengan memakan daun dan batang tanaman. Dalam bidang kesehatan, beberapa spesies Euglena seperti Euglena sanguina dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Dan dalam bidang ekologi, ledakan populasi Euglena dapat menyebabkan blooming alga yang dapat mencemari air. Selain itu, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, dalam bidang industri, Euglena dapat mencemari produk industri seperti makanan dan minuman dan dapat menyebabkan kerusakan produk dan membahayakan kesehatan konsumen.